Oke, balik lagi teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Cushing syndrome. Nah, masih dari blog sistem endokrin. Nah, buat Cushing syndrome ini, biasanya itu keluhan utamanya adalah peningkatan berat badan, teman-teman, sama kayak obes. Terus di sini yang khas itu terdapat obesitas sentral. Itu terasa sempit terutama pada daerah bagian perutnya. Terus juga pasien biasanya merasakan lemah otot, mudah lelah, wajah timbul kumis dan sering berjerawat, sulit tidur, mudah tersinggung, menstruasi tidak teratur. Oke. Selanjutnya juga ada tanda khas dari Cushing syndrome, yaitu diantaranya ada buffalo hump. Ini terjadi di leher ya teman-teman. Nanti saya akan terangkan gambarnya. Terus untuk di bagian muka itu berbentuk seperti bulan atau moon face, facies plethoric. Nah, ini ciri-ciri daripada yang khas dari Cushing syndrome. Nah, ini teman-teman. Nah, ini contoh seseorang dengan Cushing syndrome, red cheeks. Di sini membentuk moon face, facies plethoric. Nah, ini yang kita sebut dengan buffalo hump pada bagian leher. Nah, di sini untuk obesitas sentralnya di sini, bagian perutnya besar, terus terdapat strie. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk sindrom Cushing ini itu merupakan penyakit akibat daripada kelainan pada hormon kortisol yang terlalu tinggi pada tubuh. Nah, ini dia tanda dan gejala sindrom Cushing. Oke, lanjut. Nah, di sini buat sindrom Cushing bisa kita klasifikasikan yaitu sindrom Cushing yang tergantung daripada ACTH atau adrenokortikotropik hormon, dan juga sindrom Cushing yang tidak tergantung dari ACTH. Nah, di sini untuk yang tergantung terhadap ACTH ini, pada tipe ini terjadi hipersekresi glukokortikoid yang dipengaruhi oleh ACTH. Namanya juga tergantung dengan ACTH, maka dari itu dipengaruhi oleh ACTH. Nah, untuk yang tidak tergantung ACTH, itu tidak adanya pengaruh pada ACTH, tidak berada di bawah pengaruh jaras hipotalamus hipofisis. Oke. Nah, ini dia. Contohnya kalau yang dependent, artinya tergantung ACTH itu, contohnya adalah terdapat tumor pada kelenjar hipofisi, pituitary, dan juga non-pituitary neoplasma pada non-pituitary ectopic dari ACTH. Kemudian untuk yang ACTH independent, tidak tergantung, di sini ada iatrogenik, kemudian ada adrenal neoplasma, nodular adrenal hiperplasia, dan lain-lain. Oke. Nah, ini jaringan yang berperan mengeluarkan dan mengatur hormon kortisol. Sini teman-teman. Di bagian cortex adrenal. Bagian superior di ginjal ya. Di atasnya ginjal. Nah, ini struktur histologinya. Ada bagian kapsul, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, dan chromaffin cell. Nah, ini biokimianya. Nah, ini dia. Regulasi daripada hormon kortisol itu sendiri. Oke.
Yang pertama kita mulai dari stimulus. Di sini banyak stimulus yang mengakibatkan tingginya hormon kortisol, yaitu pertama negatif feedback dari kortisolnya, terus time of day, waktu, dan juga stres. Nah, selanjutnya itu akan diterima oleh reseptor, yaitu di hipotalamus. Nah, setelah itu control center di sini, hipotalamus melepaskan CRH atau corticotropin releasing hormone ke hipotalamo hipofisial portal system. Nah, ke dalam sini hipotalamus lepaskan CRH. Sini teman-teman, jalurnya. Selanjutnya itu ke anterior pituitary atau hipofisia anterior, itu akan dirilis juga ACTH. Ini adenocorticotropic hormone di sini bagian anterior. Selanjutnya ACTH itu menstimulasi dari korteks adrenal untuk melepaskan glukokortikoid seperti kortisol tadi. Nah, jadi dari hipofisa anterior dia melalui pembuluh darah itu merangsang si korteks adrenal untuk memproduksi kortisol. Nah, kortisol juga langsung dilepaskan ke darah ke target selnya, efektornya. Itu selanjutnya timbullah efek. Seperti itu kurang lebih. Nah, kortisol itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama terhadap karbohidrat, merangsang gluconeogenesis, penurunan pemakaian glukosa oleh sel, dan konsentrasi glukosa darah. Nah, untuk asam lemak dari otot dan jaringan lemak itu sebagai mobilisasi, kemudian juga merupakan efek dari antiinflamasi, dan terhadap protein itu sebagai proteolisis, peningkatan protein hati plasma, peningkatan asam amino darah. Selanjutnya kita ke Patgen dan Patvis. Nah, di sini Patgen dan Patvisnya itu pada obesitas sentral. Di sini lipolisis, meningkatnya free fatty acid, juga terjadi proteolisis. Akibatnya gluconeogenesis meningkat, terjadi hiperglikemi darah, kemudian terjadi hipertrofi dan hiperplasia lemak visceral. Nah, melalui juga meningkat juga 11 beta hidroksisteroid dehidrogenase 1. Selanjutnya akumulasi jaringan lemak di sentral, moon phase, buffalo hump. Kemudian terjadilah obesitas sentral yang mana mengakibatkan resistensi dari insulin. Oke, lanjut, ini gambarannya. Nah, selain itu penurunan massa otot dan perubahan pada kulit itu terjadi karena tadi proteolisis, terus menurunnya sintesis kolagen, menurunnya turnover keratinosit. Akibatnya penurunan massa otot dan penurunan kolagen kulit. Buatnya kulit menjadi tipis dan jadi facial pletorik, facies pletorik. Juga karena penipisan kulit terjadi jaringan dermisnya terlalu meregang, akibatnya akumulasi kolagen dan elastin, timbul strie. Nah, untuk gangguan vaskular di sini, jadi peningkatan stimulus ACTH, kemudian meningkatnya mineralokortikoid yang meretensi natrium, akibatnya meningkat volume darah, hipertensi. Sini hambatan nitrik oksid, penurunan efek vasodilatasi pun jadi hipertensi, dan kenaikan sensitivitas katekolamin pun akan terjadi hipertensi. Nah, ini bagan
Oke, selanjutnya yaitu inhibisi hormon gonadotropin, sini aktivasi daripada HPA, menghambat aksi daripada HPG, memicu hiperaktivasi CRH, ACTH, adrenal, akibatnya peningkatan pelepasan CRH pada hipotalamus ke hipofisis melalui aliran darah portal, kemudian CRH menekan sekresi gen RH secara langsung, dan CRHS secara tidak langsung menekan gen RH dengan rangsangan hipofisis anterior, dan jadi peningkatan pelepasan hormon kortisol berlebih. CRH merangsang juga pengeluaran beta endorfin, menghambat pelepasan LH, oligomenori, dan amenori. Oke, selanjutnya untuk efek androgennya, yaitu stimulus ACTH menyebabkan meningkatnya sekresi androgen, meningkatnya pertumbuhan rambut, meningkatnya glandula sebasea. Nah, ini menyebabkan berjerawat dan kulit berminyak, juga hipertrikosis. Nah, komplikasi dari Cushing syndrome ini bisa bukan obes sentral, osteoporosis, diabetes, hipertensi, dislipidemi, infeksi, sepsis, risiko kardiovaskular. Ini pemeriksaan penunjangnya yang disarankan itu pemeriksaan kadar kortisol plasma, kemudian ada kortisol bebas urin 24 jam, inferior petrosus sinus sampling, dan MRI. Oke. Nah, ini pelaksanaannya. Kita berikan obat ketoconazole ya teman-teman. 200 ml, numero 14, 2 kali sehari. Untuk prognosanya itu dubia ad bonum untuk ad vitam dan ad functionamnya dubia. Untuk epidemiologinya di sini sindrom Cushing itu hanya berkisar 2,3 juta per tahun di seluruh dunia, terutama terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Oke, aspek biotik humanioranya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Dah.